Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main ke Medan makan durian. Makan durian di atas sampan. Yuk sama-sama kita dengarkan pidato singkat si cewek anak Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata lil ibadihil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin amma ba'du. Dewan hadirin hafizakumullah. Semoga kita semua yang ada di sini merupakan orang-orang yang masuk surga. Amin amin ya rabbal. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Orang-orang yang dirindukan surga. Setiap manusia di dunia pasti mempunyai satu impian terbesarnya dalam dirinya, yaitu adalah surga. Bahkan orang kafir pun ketika mereka ditanya, pasti mereka menjawab surga. Betul? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yadlamuna nakira. Dalam ayat ini Allah katakan, barang siapa hambaku yang mempunyai amal kebaikan, baik dia laki-laki ataupun perempuan, yang mereka berada dalam keimanan, maka Allah akan mempersiapkan surga. Sudah jelas bahwa ada banyak sekali perbuatan baik yang dapat mengantarkan kita ke surganya Allah. Dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Utsman Al-Ghawir, dikatakan bahwa al-jannatu istautu fi ala arba'atiha. Jadi ada 4 golongan orang yang dirindukan surga. Para ulama memang berpendapat bahwa hadis tersebut tidaklah sahih. Tetapi menurut Imam Nawawi rahimahumullah dalam kitabnya Al-Azkar mengatakan bahwa hadis-hadis yang bersifat dhaif itu dapat menjadi fadhailul amal jika isinya baik dan sejalan menurut ajaran agama Islam. Apa itu? Yang pertama, the people of the read Al-Quran. Orang yang senantiasa rajin membaca Al-Quran. Kita sadar betul bahwa membaca Al-Quran itu adalah salah satu ibadah, betul? Apalagi kita sebagai umat Islam, hendaklah kita memiliki rasa cinta terhadap Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan anak muda sekarang, ketika satu hari tidak pegang gadget, hati gelisah. Tapi bayangkan 1 minggu tidak baca Al-Quran, hati biasa saja. Saking parahnya lagi, terkadang ada juga yang sambil menyanyi happy, happy, happy aja, cuek-cuek aja lah, oh shalala tanpa bila summa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua yang ada di sini bukan termasuk golongan orang-orang seperti itu. Yang patutnya kita tanamkan dalam diri kita adalah rajin-rajinlah membacanya, cinta kepadanya. Karena Al-Quran itu merupakan syafi'i lil ashabi, nantinya akan memberikan syafaat para pengikutnya yang rajin membacanya di yaumul kiamah nanti. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah hafizil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita 2 mata, 2 telinga, 2 kaki, tapi Allah hanya memberikan kita 1 mulut. Filosofinya adalah Allah ingin kita banyak melihat daripada banyak berbicara. Allah ingin kita banyak berbuat daripada banyak berbicara. Tapi kebanyakan orang mereka malah terlalu banyak berbicara daripada banyak berbuat. Dan ada sebuah pepatah dari Palestina yang mengatakan, don't people always and the govern only. Jangan pernah kamu katakan seseorang itu bijak atau cerdik sebelum dia mampu mengendalikan akal dan lisannya sendiri. Dan sebaik-baik manusia adalah dia yang mampu menggunakan lisannya untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah. Contohnya, banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah mengingat Allah, dan banyak-banyaklah beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
yang kedua. Lalu yang ketiga adalah orang yang mau memberi makan orang miskin. Dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 42 dikatakan, "Masalakakum fi syaqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka syaqar? Lalu jawabannya, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Karena aku tidak mau sholat dan aku tidak mau memberi makan orang miskin. Alhamdulillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang mana mengajarkan sikap saling tolong menolong sama manusia yang membutuhkan dengan cara banyak-banyaklah bersedekah. Dan jangan sampai naudzubillah dalam diri kita ada anggapan seperti ini. Orang suku Medan cakap, amboi miskin nanti aku, soalnya banyak hartaku berkurang tonji karena banyak tuh dikasih ke orang-orang. Takut miskin karena banyak bersedekah itu saya. Karena Allah telah menjanjikan, barang siapa hambaku yang rajin bersedekah, maka aku akan melancarkan rizkinya itu. Dan semoga rizki yang kita peroleh menjadi rizki yang berkah dan barokah. Lalu yang keempat adalah asal min di syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan sejatinya adalah tarbilah atau latihan bagi kita untuk mengendalikan nafsu. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim dikatakan, qala al-aqlu, orang berkata, aralaka nafsan tastahi an tu'izzaha falasta tanalul izza hatta tudillaha. Aku meyakini bahwa nafsumu ingin kau jadikan mulia, tetapi kau tidak akan bisa menggapainya sampai kau menundukkan atau merendahkan nafsumu itu. Jadi dikatakan orang hebat bukan dia yang jago silat atau jago gombal, tapi orang hebat dikontrol. Dia yang mampu mengendalikan nafsunya, bukannya malah dikendalikan oleh nafsu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama banyak-banyak berbuat baik agar kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam dari saya, nasru minallah wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.